Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, berjumpa kembali bersama Pak Obed dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 9 ini. Dalam kesempatan ini mari kita melanjutkan materi terakhir masih di bab 1, yaitu tahapan peristiwa setelah hari akhir, kemudian dilanjutkan dengan perilaku beriman kepada hari akhir dan hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali pembelajaran yang pertama ini dari tahapan peristiwa yang akan terjadi setelah hari akhir. Yang pertama adalah alam barzah. Alam barzah disebut juga yaumul barzah. Alam barzah merupakan alam penantian semua manusia yang telah meninggal dunia dari masa Nabi Adam hingga hari akhir kelak. Mereka akan menunggu di alam barzah hingga hari kebangkitan. Alam barzah memiliki dimensi yang berbeda dengan dunia ini. Ruh manusia akan tinggal di alam barzah walaupun jasad mereka telah hancur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 154. Wala taqulu limay yaqtalu, dan janganlah kamu mengira orang-orang yang telah terbunuh fi sabilillahi amwata, di jalan Allah mereka telah mati. Bal ahya'u, sebenarnya mereka itu hidup. Walakin, tetapi la tas'urun, mereka kita ini tidak menyadarinya. Dilanjutkan lagi dalam surat Al-Imran ayat 169. Wala tahsabanal ladzina qutilu, dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur fi sabilillahi amwata, di jalan Allah itu mati. Bal ahya'u, sebenarnya mereka itu hidup. Inda rabbihim yarzuqun, di sisi Tuhannya mereka mendapat rezeki. Ini adalah penjelasan dari ayat tersebut. Ketika seseorang telah meninggal dunia, dia hanya pindah alam, dari alam dunia menuju alam liang lahat. Jika beratus-ratus tahun jasad mereka itu telah hancur, ruh tetap di situ. Baiklah anak-anak, setelah tadi kita paham tentang alam barzah, kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu hari kebangkitan, yang dimulai dari wanufikha fisuri, lalu ditiupkan sangkakala, faidahum minal ajdathi, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup, ila rabbihim yang filun, menuju kepada Tuhannya. Pada hari akhir, jasad manusia yang telah meninggal akan dibangkitkan dari kuburnya. Meskipun jasad manusia telah hancur, jasad tersebut akan dibangkitkan pada hari akhir. Berikutnya tahapan peristiwa yang ketiga, hari kebangkitan. Hari kebangkitan disebut yaumul mahsyar. Setelah dibangkitkan, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dan menanti pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asraqatil ardu, dan bumi padang mahsyar binuri rabbiha, menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya. Wa wudi'al kitabu, dari buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Waji'a bin nabiyina wasyuhada'i, nabi-nabi dan saksi-saksi semua dihadirkan. Wa qudiya bainahum, lalu
diberikan keputusan di antara mereka bil haqqi wa hum la yuzlamun, secara adil sedang mereka tidak dirugikan. Inilah yang disebut dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dirugikan. Baiklah anak-anak, adapun tahapan peristiwa yang keempat adalah hari perhitungan dan penimbangan amal. Hari perhitungan amal manusia disebut yaumul hisab, sedangkan hari penimbangan amal manusia disebut yaumul mizan. Manusia akan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan yang mereka kerjakan di alam dunia ini. Dijelaskan dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah", maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Yang dimaksud zarah itu satuan kecil, sekecil biji sawi, biji bayam. Nah, sekecil itu. Allah itu sangat adil. Ketika manusia berbuat kebaikan kecil, maka akan diberikan balasan sesuai ukurannya. Ketika manusia berbuat kejahatan yang ukurannya kecil, tentu dia akan mendapat balasannya juga. Ketika kita suruh memilih, maka perbuatan kebaikan sebanyak mungkin agar mendapat balasan yang baik sesuai dengan amal yang kita kerjakan. Baiklah anak-anak, tahapan peristiwa yang terjadi sebagaimana dijelaskan dari awal tadi, dimulai dari alam barzah, kemudian manusia dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, manusia akan mendapatkan pengadilan yang adil, tidak ada yang dirugikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan yang pernah dilakukan di alam dunia akan dihitung dan akan ditimbang sesuai dengan amal perbuatannya. Yang terakhir adalah penentuan masuk ke surga ataupun ke neraka. Sebelum sampai di surga, manusia akan melewati sirat, yaitu jalan. Di surga mereka akan memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang beriman. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan masing-masing. Hum aswajuhum fi dhilalin ngalal araiki muttaqiun. Mereka dan pasangan-pasangannya berada di dalam tempat yang teduh, di atas dipan-dipan. Lahum fiha fakihatu wa lahum yad'un. Di surga mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Sementara bagi manusia yang tidak memiliki iman, mereka tidak mampu melewati sirat. Mereka akan tergelincir ke neraka. Di neraka mereka akan mendapatkan balasan yang sangat buruk. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. La yusminu wa la yugni mincu, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan rasa lapar. Fi samumi wa hamim. Lalu lebih mengerikan lagi, mereka disiksa dengan angin yang sangat panas. Tidak itu saja, ditambah lagi wadhilimi yahmum, dan air yang mendidih. Tentunya sangat mengerikan. Ditambah lagi la baridu wala karim, dalam naungan awan yang hitam, tidak menyejukkan dan tidak menyenangkan. Dari sini saja kita bisa membedakan perbedaan yang sangat mengerikan, kenikmatan surga dan siksaan neraka. Kita jangan hanya bisa mengatakan aku pilih surga, tidak mau neraka. Buktikan dengan amal perbuatan selama kita masih berada di dunia ini. Demikian tahapan-tahapan yang terjadi setelah hari akhir kelak. Baiklah anak-anak,
pembahasan yang kedua, yaitu perilaku beriman pada hari akhir dan hikmahnya. Kita awali dari perilaku beriman pada hari akhir. Perilaku beriman pada hari akhir dapat ditunjukkan dengan perbuatan berikut. 1. Bersikap mawas diri. Mawas diri itu seperti kita introspeksi diri. Hari ini kita sudah mengerjakan perbuatan baik atau buruk. Jika itu baik, kita tingkatkan agar istiqomah. Jika perbuatan buruk, tinggalkan, karena itu merugikan. Yang kedua yaitu gemar mencari ilmu agar bahagia dunia akhirat. Seorang pelajar tentu harus semangat dalam menuntut ilmu, rajin belajar baik di rumah maupun di sekolah. Tugas-tugas dikerjakan. PR jika sulit bertanya kepada keluarga atau kepada tetangga boleh. Manfaatkan lingkungan sekitar. Yang ketiga, bermanfaat untuk orang lain. Yang keempat adalah mampu menundukkan hawa nafsu. Kita harus bisa menjaga diri dari godaan setan maupun godaan ajakan-ajakan yang mengarah kepada kemaksiatan. Itu kita hindari. Yang kelima yaitu menjaga kelestarian alam. Alam ini harus kita jaga, kita rawat. Contoh paling simpel, jika kita berada di rumah, kita memiliki hewan peliharaan, tentu kita harus menyayanginya, merawatinya dengan penuh kasih sayang. Begitu juga ketika kita memiliki berbagai macam tanaman tumbuhan yang sangat indah, tentu kita harus merawatnya dengan sepenuh hati. Adapun hikmah beriman pada hari akhir, yang pertama yaitu kita harus hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Yang kedua, hikmahnya yaitu semangat menuntut ilmu dan beribadah. Yang ketiga, kita akan menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan. Yang keempat adalah memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, kita akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa surga. Baiklah anak-anak, demikian materi pembahasan dari bab 1 ini yang sudah saya jelaskan dari part 1, part 2, part 3, yang intinya kita sebagai seorang pelajar harus bisa menjadi orang yang setiap hari harus menjadi orang yang baik. Kita belajar, kita paham, kemudian mampu mengamalkannya. Ketika kita sering berbuat kebaikan di alam dunia, pasti Allah akan membalas kebaikan itu. Harapannya apa? Kita mendapatkan hadiah berupa kenikmatan surga. Demikian yang dapat Pak Obed sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.